Kulon wun sedulur semua. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di Tubagus Purnama Channel yang membahas tentang budaya, spiritual, leluhur Nusantara dan warisannya, serta meditasi dan mekanika kuantum. Karena semua itu adalah satu circle atau ikatan. Baik, harapan saya tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen itu gratis, tapi sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini, agar saya lebih semangat untuk memberikan pengetahuan yang saya ada pada diri saya untuk panjenengan semua. Dan harapan saya juga semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi panjenengan semua. Dalam video ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara tubuh kita berkomunikasi dengan kita. Nah, ini aneh. Anehnya, ini semua milik kita, kenapa harus kita komunikasi? Karena kita dalam satu tubuh. Nah, ini kalau secara sains seperti itu, karena sains hanya mengenal pikiran dan fisik, apa yang ditangkap di indera. Tapi kalau spiritual tidak. Ketika spiritual itu menjabarkan ada tubuh fisik, ada tubuh ether, ada tubuh cahaya, sampai ke bagian yang paling kecil. Di bawah atom adalah ada proton dan elektron. Nah, sudah berapa kali atau sudah berapa sering panjenengan bicara dengan organ tubuh panjenengan? Atau kalau kita jabarkan dalam suatu negara, panjenengan itu presiden. Presiden yang harus menjalankan negara, sebuah negara. Kepala negara yang harus menjalankan sebuah negara. Nah, punya perangkat-perangkat. Perangkat ini diibaratkan organ-organ tubuh panjenengan. Seberapa seringnya panjenengan mengucapkan terima kasih kepada mata, kepada hidung, kepada mulut, kepada tangan, kepada kaki panjenengan sendiri, organ panjenengan, atau masyarakat panjenengan. Saya yakin ini yang sering dilupakan. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita selalu berpikir untuk duniawi. Kita selalu melekat kepada duniawi. Yang kita kejar adalah rezeki yang banyak, besok kita makan apa, kita lupa. Besok kita tinggal di mana, kita hidupnya gimana. Kalau bisa saya ingin punya mobil ini, keinginan ini yang telah meracuni dan memblok komunikasi panjenengan dengan tubuh panjenengan sendiri. Sehingga tubuh panjenengan diforsir untuk menuruti keinginan panjenengan. Bekerja sampai 12 jam tanpa lelah, tanpa henti. Ya lama-lama tubuh panjenengan kehabisan energi. Ciri tubuh panjenengan kehabisan energi adalah ketika panjenengan sakit. Panjenengan merasakan sakit, entah itu sakit kepala, entah itu lecet di tangan, entah itu pegal, entah itu jantung, entah itu apa saja penyakit itu tanda komunikasi dari masyarakat panjenengan kepada panjenengan sebagai pimpinan. Kalau spiritual Jawa menganggap bahwa ingat, tubuh ini adalah pinjaman. Jadi bukan milik Anda. Bukan milik panjenengan semua sedulurku, yang perlu diingat. Ini hanya pinjaman.
Jadi kalau kita dipinjami orang, harusnya kita rawat. Ini adalah pinjaman dari alam, dari Tuhan, Sang Penguasa Jagat. Nah, kalau kita gunakan untuk kerja terus, untuk memenuhi keinginan terus, tanpa memperhatikan betapa kejamnya penjenengan terhadap masyarakat penjenengan sendiri. Nah, kalau dibalik, sekarang penjenengan bisa mengkritik pemerintah, bisa mengkritik, kejam terhadap rakyat kecil, penjenengan sendiri kejam terhadap diri penjenengan. Pikiran yang harusnya diistirahatkan, buat kerja terus. Selesai dapat ini, ingin lebih, dapat ini, ingin lebih, dapat ini, ingin lebih. Kasihan. Sedulurku semua, jadi bentuk komunikasi yang nyata tubuh kita terhadap kita adalah sakit. Artinya, sakit ini pun harus kita syukuri bahwa, oh, saya harus istirahat. Karena tangan saya sudah protes, atau punggung saya pegal sudah protes. Punggung sudah minta istirahat. Ya sudah, kita tidurkan, kita istirahatkan. Nah, bentuk komunikasi atau bagaimana cara kita merecas energi, itu tadi, kita harus memahami spot-spot energi dalam tubuh, yaitu 7 cakra utama di dalam diri manusia. Kalau 7 cakra utama dalam diri manusia itu sudah terbuka semua, maka energi Kundalini, energi dasar manusia ini akan dapat bergerak dengan stabil dan selaras. Tidak tertahan atau tidak terblok di suatu tempat. Kalau ini terblok di suatu tempat, maka ada over energi. Contoh dari over energy, misalnya energi itu tertahan di dalam perut ke bawah, maka orangnya akan emosional, mudah marah, mudah ketakutan, kecemasan. Ini over energi di 3 cakra bawah. Kalau over energi di cakra ke atas atau cakra jantung ke atas, maka penjenengan akan berpikir terlalu jauh, berpikir keras ya, bukan cerdas. Kemudian cenderung mempunyai perspektif yang negatif terhadap orang lain, tidak berpikir positif terhadap orang lain, terhadap alam, terhadap. Nah, kecenderungannya seperti itu kalau kelebihan. Maka dari itu, ini semua harus distabilkan, dilancarkan, dibuka semua spot-spot energi, pintu-pintu energi ini, sehingga energi itu stabil. Kalau stabil, maka kehidupan penjenengan pun stabil. Dan kalau ini dijalankan dengan baik, saya jamin rumah sakit tidak akan laku. Karena apa? Tubuh penjenengan tidak akan sampai protes kepada penjenengan. Bahwa saya kecapean, saya kelelahan, tidak. Karena stabil. Tidak ada yang over di sini, over energi. Nah, sederhana kan? Kalau pengen hidup sehat, aktifkan spot energi penjenengan, lancarkan terus, diolah terus, maka stabil. Kalau sudah terasa stabil, penjenengan jauh dari rumah sakit. Bahkan kalau masyarakat semua bisa menyadari itu, maka rumah sakit bisa bangkrut. Karena tidak ada pasien.
Nah, ini harapan saya di era yang semakin tidak jelas ini, kita mencoba untuk teori yang gratis ini dan semua orang bisa melaksanakan, agar kita tidak terjebak dalam manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit itu seperti apa? Yaitu saya sembuhkan penyakit ini tapi tidak menyembuhkan yang lainnya. Jenengan tidak akan mati, tapi penjenengan akan kembali dengan keluhan penyakit yang lain. Karena apa? Pengobatan di rumah sakit kebanyakan menggunakan unsur kimia yang itu meninggalkan residu di dalam tubuh. Nah, kalau penjenengan mempelajari ini 7 spot energi yang penjenengan buka, maka residu-residu yang ada yang telah lama ini akan terbuang. Ada satu contoh, orang penyakit kanker sebetulnya tidak disembuhkan dengan kemoterapinya, tidak disembuhkan dengan obat-obatan rumah sakit, tapi disembuhkan oleh dirinya sendiri karena keyakinan dalam dirinya sembuh. Nah, ini dinamakan placebo. Atau penjenengan sakit A, saya coba air putih saja, air putih saya masukkan ke gelas, saya yakinkan penjenengan akan sembuh dengan air putih ini, maka sembuh benar penyakitnya. Ya, ini adalah placebo. Obat yang sebetulnya tidak bermanfaat apa-apa, tapi bisa bermanfaat karena keyakinan penjenengan. Kita rubah keyakinan penjenengan, kita rubah spirit penjenengan, semangat penjenengan. Nah, ini yang sebetulnya sekarang ini banyak dibutuhkan. Jadi saya share video-video seperti ini, spiritual, pengobatan alternatif yang gratis. Karena memang kondisi alamnya sudah berjalan ke arah sana dan kita membutuhkan itu. Jadi sedulur, perlu ingat bahwa kita sudah dipinjamkan raga ini, maka kita harus merawatnya. Kalau capek istirahat, kalau lapar makan. Sekali-kali senangkan hati Anda dengan piknik, atau orang sekarang bilang healing. Tapi kalau kapan jenengan sudah terlalu kebanyakan healing, ya sekali-kali seriuslah Anda. Kita seimbangkan. Kalau sudah terlalu banyak kita cuma bersenang-senang, terus cuma kita hedon terus, ya sekali-kali kita serius terhadap hidup. Jadi seimbang. Bagaimana cara mengaktifkan spot-spot energi sudah saya bahas di pengaktifan energi Kundalini, dan ini bisa diraih, atau pengaktifan spot energi ini atau energi Kundalini Sakti, seorang sering menyebutnya, hanya bisa diraih dengan 2 cara. Yang pertama puasa, yang kedua meditasi. Jadi kita jangan anggap meditasi itu milik agama tertentu, tidak. Ini adalah tools atau alat yang diberikan kepada kita untuk bisa mengaktifkan energi atau piranti yang ada pada dalam diri kita. Jadi jangan diidentikan dengan, oh kalau meditasi itu agama ini, ya. Jangan. Ini hanya alat. Yang kedua puasa, atau jangan terus menganggap bahwa oh, puasa ini agama ini, puasa ini kejauhan, puasa ini tidak. Ini adalah kepentingan bagi kita semua. Nah, dan keyakinan saya, kalau untuk puasa sekarang ini kita menjalannya sangat berat. Karena kita sudah terlanjur di alam yang serba modern dan teknologi canggih, kita sudah terlalu dimanjakan. Jadi kemungkinan besar satu-satunya cara adalah meditasi setiap mau tidur atau bangun tidur. Itu monggo. Yang penting setiap hari pelaksanakannya.
rutinitas. Kalau panjenengan rutin, artinya panjenengan komunikasi dengan tubuh panjenengan juga rutin tiap hari, maka saya jamin panjenengan dijauhkan dari penyakit dan hidup panjenengan jadi bahagia, nyaman, tenang, tidak melekat terhadap duniawi. Setiap pagi ditanyakan, kamu itu maunya apa toh? Siap mau tidur, oh tadi seperti ini, oh harusnya gini ya. Saya tidak perlu marah ya, saya tidak perlu emosi ya. Saya tidak perlu untuk ini ya. Nah, ini setiap hari. Semakin setiap hari kita melatih, maka kita akan selaras dengan jagat alit kita dan juga selaras dengan jagat ageng atau gerakan alam. Kalau kita tidak selaras, maka kita akan dilibas oleh alam. Akhirnya apa? Kita kehilangan nyawa. Karena kita tidak memperhatikan perangkat yang dipinjamkan kepada kita. Baik, demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu adalah milik saya pribadi, sedangkan kebenaran itu adalah persepsi panjenengan. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.